bersama Sisyphus dan tokoh fabel Sisiput. Terus saja ia dorong nama besarnya ke atas bukit, ke atas karang, ke bintang-bintang. Sesekali mendengar podcast angin atau hal ihwal mungkin. Sesekali yang lain lagi, persuasi ke beberapa burung atau langit biru-biru cangcut supaya like and sabret-sabret konten resah plus keluh kesahnya. Beberapa puluh tahun kemudian, yang masih gitu-gitu aja, masih bersama Sisyphus dan tokoh Sisiput aja. Tiba juga ia akhirnya bersama nama besar-besarnya di atas bukit, di atas karang, di bintang-bintang. Lantas digulingkannya segera namanya yang besar-besar itu ke tempat semulanya bermula. Cuma mengenyitkan dahi ia ketika sepetak bumi datar bersungut-sungut mungkin kepadanya, "Anjing, nama siapa ini? Anjing menimpa aing, anjing." Di kejauhan, memang di kejauhan, angin lirik cuma ngakak kecipirit sambil botol bintang dicekik plus ngelamunin peredaran uang atau arsip data diri digital yang sebenarnya lagi pada jalan kemana aja sih? Sebentar, sekilas instastory. Anjing, keheula atuh anjing. Layangan aing belum siap diaduin. Atuh anjing lah. Teriak si bocil kompleks sambil mewek-mewek gulung golongan tali layangannya siang-siang di area jalan yang mengarah langsung ke Akademi Tentara. 2020, selamat untuk Kang Willy Fahmi Agiska. Terima kasih. Jam 8:30, hari baru beres hujan. Uang tinggal 10.000 lagi yang. Dari sore sampai malam gak makan apa-apa dan 0 kuota. Cuma baca-baca 2 buku aja, sekedar buat move on dari waktu. Tiba-tiba pengen boker. Belilah garpit 5.000 dapat 3 batang. 1 batang buat diisep nanti pas boker. Hehehe. Dan bereslah ceritanya. Pas banget jam 9, tiba-tiba pengen pisan nyari wifi gratisan. Kebelet kamu. Jam 9:02 mulai jalan kaki dari kosan deh. Jalannya lagi becek-becek jelek gitulah, persis kayak satu konklusi dari semua cerita aku hari ini. Nyampe juga di Sekber jam 9:24. Pas buka pintu, sambil napas ngos-ngosan, ada 5-7 orang lagi ngumpul ngelingker di ruangan tengah. Lagi pada rakor himpunan kayaknya. Lagi saling lempar analisis situasi oleh organisasi kampus di masa pandemi kayaknya. Aku bilang, "Assalamualaikum." Mereka jawab, "Waalaikumsalam." Duh, adem pisan sih itu, cukup. Ya udah, aku langsung masuk, otomatis cari tempat kosong yang asoy dong. Sebenarnya bukan itu yang mau aku omongin sih yang. Intinya aku jalan kaki ke Sekber berkilo-kilo dan becek-becekan cuma buat bilang ini. Segala bucin, edisi jarak jauhnya aku ke kamu yang lagi ngegas overthinking ini cuma bisa terkirim kalau lagi ada koneksi. 2021. Selamat Mas Yuri. Bukan mau lomba, bukan mau saingan, tapi saya pengen baca Follow Me sejak awal. Itu Follow Me. Bersama Sisyphus dan tokoh fabel Sisiput. Terus saja ia dorong nama besarnya ke atas bukit, ke atas karang, ke bintang-bintang. Ini pasti Tarji. Sesekali mendengar podcast angin atau hal ihwal mungkin. Sesekali yang lain lagi persuasi ke beberapa burung atau langit biru-biru cangcut.
supaya lek and sabret konten resah plus keluh kesahnya. Beberapa puluh tahun kemudian, yang masih gitu-gitu aja, masih bersama Sisyphus dan tokoh Sisiput aja, tiba juga ia akhirnya bersama nama besar-besarnya, di atas bukit, di atas karang, di bintang-bintang. Willy sedang mengolok-olok Tarji. Lantas digulingkannya segera namanya yang besar-besar itu ke tempat semulanya bermula dengan dibikinnya biografi Sutarsi Kalsumbahri. Cuma mengernyitkan dahi ya ketika sepetak bumi datar bersungut-sungut mungkin kepadanya. Anjing, nama siapa ini? Anjing, menimpa aing anjing. Di kejauhan, memang di kejauhan, aing kirik cuma ngakak kecepirit sambil botol bintang dicekik plus ngelamunin peredaran uang atau arsip data diri digital yang sebenarnya lagi pada jalan kemana aja sih? Sebentar, sekilas Insta Story. Anjing, keheula tuh anjing. Lalayangan aing belum siap diaduin. Atuh anjing lah. Teriak si bocil komplek sambil mewek-mewek gulung golongan tali layangannya. Siang-siang di atas jalan yang mengarah langsung ke Akademi Tentara. Nggak lucu ya? Udah ya, nggak lucu ya? Lucu. Diulang berarti ya? Boleh. Ini penyair besar versi karya yang membesarkannya, konon. Tarji, kemudian tadi obrol-obrol sebentar soal penyair besar karena tubuhnya besar. Kalau ini agak sedih. Kalau tadi mengolok-olok, sekarang betul-betul sedih. Unboxing memang betul lebih muram peristiwa dan situasi batin Willy ketimbang mencatat demam yang katanya berdarah-darah itu. Apalagi sih penyair. Jam 13.00 pas matahari lagi judes, penyair besar itu mampir dan masuk ke kosan. Aing masih dalam mode setengah tidur. Tanpa babi bu, ia sikat tuh sisa cemilan terakhir di meja dan stok garpit sebatang. Malesin. Sambil pura-pura merem, aing denger husuk banget kriak kriuk keripik dan peletak-peletok rokok yang diisepnya. Gak lama kedengerannya si penyair itu lagi ngomong sendiri sambil ngabsen beberapa judul buku di rak. Kayak orang lagi ngomong dengan memorinya sendiri. Gitu-gitu amat sih penyair. Di adegan ini akhirnya aing gak kuat, pengen buka mata. Kira-kira seukuran sela-sela pintu yang ditutup rapat-rapat. Beneran lah, dia lagi ngacak-ngacak buku dan susunan yang susah payah udah pernah aing susun berdasarkan nama penulis dan lain sebagainya DSB. Kayak ayam tetangga sebelah lagi nyakar-nyakar tanah nyari makanan. Pindah ke halaman berikutnya. Aing bangun lemes, senderan di tembok. Bayangkan Willy yang kurus kering senderan di tembok. Liatin dia juga lagi senderan di rak sambil niup asap ke udara. Begitu tenangnya.
seolah-olah lagi bilang, dunia ini bebas kan? Terus dia nyapa dan nanya ini itu. Tapi aing kok ngerasanya kayak lagi nonton TV yang lagi di mute sih. Pas udah semenit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, penyair besar pun pamit. Gak tahu mau ngelengos ke kebebasan mana lagi. Sebelum badannya kelihatan tinggal punggungnya aja, dia ngucapin terima kasih. Aing cuma kuat ngebales, ngacungin jempol aja ke udara. Dan emang kayak cuma sanggup ngelakuin itu aja. Semoga Muhammad Ade Arfani Budiman baik-baik, sehat, dan masih ada di dunia. Saya tidak berani bilang rest in peace, tapi mari kita kirim Al-Fatihah untuk Muhammad Ade Arfani Budiman. Al-Fatihah. Terima kasih. 2 penyair besar sudah saya bacakan, versi karya dan versi ukuran badan. Mula kalau maneh gak happy. Apa kabar rindu? Semalam aing lihat rindu lagi sempoyongan. Kayaknya kebanyakan minum amer dari mata maneh. Peduli amat ngos-ngosan. Si eta cuek weh, lari-lari happy sepanjang gelap. Nemu gelap kayak keluar dari penjara definisi tentang itu-itu. Sementara aku kaktus yang kemarin duduk di jendelamu yang debu. Tiba-tiba si eta ngerem pas ingat lagi kalimat maneh itu. Kalimat itu kayak kaktus yang keinjek tapi gak pakai sendal. Kayak jendela yang kelempar angin dan ngejedot dahi si eta. Kayak keselak debu dan lupa bawa air minum. Tapi mabuk gak mabuk, si eta gak peduli. Yang penting si eta udah netesin air mata cukup buat maneh. Kadang-kadang air mata emang suka keluar gitu aja. Kayak cinta, meski gak tahu kenapa. Gak usah sedih sama seloki tua yang retak-retak. Bukannya gara-gara ada keinginan seseorang kemudian saling jadi seloki bagi seorang lainnya, dan sebaliknya tanda tanya besar. Inilah yang dibuat dalam buku unboxing karangan Willy Fahmi Agiska. Terima kasih. Malam Jumatan. Pengumuman, sebut saja ini malam Jumatan. Hei, Maret pertengahan lagi ngapain maneh? Bagi-bagi hujan di situ, biar terkesan perhatian. Iya gitu. Cie, oke sip lah, lanjut. Aing masuk ke kamar mandi dulu ya. Drak plus biar. Air simpanan di tong kosan Panorama emang CS pisan anjing. Mirip lagi LDRan sama puisi. Duh, gawean, hutang, makan, acting ketik-ketik, baper lapar, makan lagi, kebohongan, besok, keluar kamar mandi, aing jalan siul-siulan. Dan ahai, di depan ai, pup kucing sudah beri salam sambutan, semeter dari pintu kamar. Tuhan, ini teh rezeki simbolik ya. Ingin sekali lewat, jadi sungkan berat. Terima kasih. Hello guys, selamat datang di Padang Masyur Puisi guys. Hello puisi. Destinasi indie Bancokis kan?
buat maneh-maneh yang merasa sendiri dan selalu pengen pergi, atau maneh-maneh yang bercita-cita pengen cepet mati sebelum mati. Lantaran kadang sepi su teramat tinggi, terus maneh berharap jadi makhluk heroik pertama di bumi, sebab su lancar dan lantang bilang selamat tinggal pada segala hal. Halo guys, cius, mau selamat tinggal, tinggal aja. Sabar guys, sabar, silakan emosi. Dengan emosi konon puisi bisa hidup sekaligus juga mati. Tapi sekali lagi, selamat datang di Padang Masyhur Puisi guys. Puisi guys, puisi. Dimana maneh mungkin bakal ngerasa bahwa selamat datang ialah kalimat yang sering maneh lupain. Padahal selamat tinggal lebih sering nyakitin maneh kan? Barangkali selamat datang ialah kalimat yang paling bisa buat maneh lebih lega, buat maneh terus ngerasa hidup dan tak ada matinya. Barangkali selamat tinggal, selamat datang seperti juga vagina mamah maneh yang terbuka di mana maneh ngerasain dunia buat yang pertama kalinya. Barangkali selamat datang seperti halnya Gang Bapak Eni, Cijagra, Cigugur, Ciwidey, Pasar Ciberem, Taman Sari, Kebon Jeruk, tembok-tembok rumah tergusur dan samsu, dan kopi gayo dan arak, dan kesetiaan sahabat maneh, mazen dan lain-lainnya. Di mana dari semuanya maneh pernah ngerasain cinta dan puisi secara paripurna di sepanjang sejarah hidup maneh. Udahlah guys, hello, jangan tunduk, tentang aku dengan berani. Sekali lagi selamat datang di Padang Masyhur Puisi guys. Selamat menikmati hidup dan mati secara berdampingan. 2020 Surat Selintang Tilut untuk puisi Selamat Tinggal karya Willy Fahmi Agiska. Terima kasih. Buat apa sih malaikat api sumpah-sumpah segala coba? Buat Rifki Syarani Fahri. Bayangin aja, kalau cuma maneh doang yang gak akan hancur. Matahari dan orang lain mah udah jadi bubur. Dan gak tahu kenapa bumi tuh jadi cair gitu aja. Kelihatannya sih manis-manis tapi gelap-gelap juga sih. Kayak kecap tumpah-tumpah dari romantisisme penyair Bandung Utaraan. Orang-orang sakit lewat. Orang-orang lewat sakit. Orang-orang atau rumah sih yang sebenarnya lewat dan sakit. Oke. Ya udah. Jadinya aing login aja ke mulut maneh deh ya. Soalnya kalau login ke dalam mulut maneh itu ya segalanya tuh jadi lapar. Lapar perihal yang dalam-dalam. Lapar digali-gali sumur, digali-gali umur. Lapar buta tahta, lapar buta wanita, lapar pas lagi panjat tebing, lapar pas baca antologi hening, lapar lihat mulut orang-orang nganga tapi hening. Hey, di bumi dan situasi datar kayak gini, apalagi sih yang mau maneh lempar? Arang-arang perasaan maneh. Please lah maneh. Manusia tuh cuma jadi jumroh doang tahu, terserah. Oke, fix. Uka mau jalan-jalan ke jurang aja deh. Gak apa-apa, gak ada batasnya juga, gak apa-apa. Tapi pas Uka jalan-jalan tuh ya, Uka, aku anjing. Tiba-tiba jadi kebayang kalau aja persoalan-persoalan keras negara itu lewatnya via lambung ibu aing yang lagi ngadat-ngadat itu. So pasti jadi encer semua tuh. Dan gak usah tuh ada situasi-situasi kayak kiamat kecil segala. Gak usah juga ada lagi batu-batu yang dipaksa-paksain jadi tunas-tunas kesakitan manusia segala. Gak usah juga heroik-heroikan jadi dingin segala. Karena nanti ada gerhana dari kemurungan dan gelap bersama. Karena nanti bisa aja gak ada cinta. Dari rasa menyesal
dalam bentuk apa saja. 2020 unboxing Willy Fahmi Agiska. Thank you guys.